podcast Master Universitas Sriwijaya. Senang sekali bersama saya Titi Wati Lubis sebagai host yang akan membawakan acara pada hari ini dengan topik kebijakan pembangunan rendah karbon terkait lingkungan pemanasan global. Saat ini saya sedang bersama saudara Cindy sebagai Direktur Kesehatan Lingkungan dan saudara Mike sebagai pengamat lingkungan. Halo, apa kabar? Baik, kabar baik. Kabar baik, puji Tuhan. Baiklah, langsung saja. Sebenarnya apa itu pembangunan rendah karbon? Pembangunan rendah karbon merupakan platform baru, di mana pembangunan ini bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Bagaimana dengan saudara Mike? Apa itu pembangunan rendah karbon? Kurang lebih hampir sama, sependapat dengan saudara Cindy. Cuman kalau menurut saya pembangunan rendah karbon itu lebih kepada bentuk baru dari pembangunan ekonomi dan politik dengan tetap menekan emisi karbon itu sendiri, dengan tujuan agar pembangunan ekonomi itu dapat berkelanjutan sehingga tetap menjaga lingkungan dan kemasyarakat sekitar seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kita sekarang berbicara tentang pembangunan rendah karbon nih. Sebenarnya bagaimana pembangunan rendah karbon itu sendiri di Indonesia? Menurut saudara Cindy bagaimana? Di Indonesia, pembangunan rendah karbon ini mulai dilaksanakan dan dikembangkan sejak 1 dekade belakangan ini, di mana pembangunan rendah karbon ini bertujuan untuk pembangunan Indonesia bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi gas rumah kaca dan intensitas emisi gas rumah kaca, serta meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Dalam hal ini, intervensi kebijakan pembangunan yang memiliki manfaat untuk pembangunan emisi gas rumah kaca dan intensitas emisi gas rumah kaca akan diprioritaskan. Kapasitas sumber daya alam termasuk emisi gas rumah kaca dan intensitas emisi gas rumah kaca, tutupan lahan, dan air menjadi faktor penentu dalam perumusan kebijakan dan menetapkan target pembangunan rendah karbon. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang ini kan, salah satu penyebab dari emisi yang berlebihan adalah pemanasan global. Apa saja sih dampak dari pemanasan global itu sendiri bagi lingkungan kita? Dampak dari pemanasan global itu sendiri untuk lingkungan ada banyak. Dampak utamanya dari pemanasan global ini adalah peningkatan suhu serta peningkatan tinggi muka air laut. Dampak lainnya seperti kekeringan, banjir, gagal panen, timbulnya wabah penyakit, dan banyak lainnya. Saudara Mike, bagaimana pendapat saudara? Ya, saya sedikit menambahkan saja. Jadi sebenarnya dampak pemanasan global terhadap lingkungan itu sebenarnya sangat kompleks ya, terhadap berbagai sektor. Jadi seperti kesehatan, pertanian, industri dan ekonomi itu sangat terganggu, sangat terdampak apabila isu lingkungan ini tidak kita benahi atau kita rehabilitasi. Jadi sangat kompleks dampaknya terhadap berbagai segi berbagai sektor seperti itu. Nah, dari pendapat saudara Mike dan Cindy, banyak dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global. Salah satunya di bidang pertanian. Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menjadi tantangan pemerintah dalam menangani pembangunan rendah karbon di Indonesia? Sebenarnya dalam rangka mengatasi peningkatan karbon tersebut, Indonesia sudah memiliki kebijakan makro, yaitu low carbon development. Jadi yang intinya pembangunan ekonomi tetap berjalan, tetapi di sisi lain emisi karbon dapat ditekan. Tapi menurut saya ada beberapa tantangan yang dihadapi khususnya pemerintah kita saat ini dalam menangani emisi karbon itu. Yang pertama dari sektor energi. Bagaimana cara Indonesia menurunkan emisi karbon dari sektor energi itu masih menjadi pertanyaan besar. Mengapa? Karena Indonesia sampai saat ini masih
sumber energi primer kita masih menggunakan berbasis energi fosil. Tahun 2018 saja 91% itu proporsi bauran pasokan energi primer kita masih menggunakan energi fosil. Itu yang pertama. Yang kedua itu masih meningkatnya jumlah kendaraan di sektor transportasi. Kemudian tantangan yang ketiga adalah soal sosial budaya dan juga optimalisasi dalam pelaksanaan pembangunan rendah karbon tersebut. Jadi masih dikatakan kurang maksimal. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah pembiayaan dari pembangunan rendah karbon ini. Jadi sangat dibutuhkan investasi karena isu lingkungan ini sangat berdampak terhadap berbagai sektor. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, tadi saudara Cindy dan saudara Mike ada menyinggung tentang pembangunan rendah karbon di Indonesia itu menekan emisi dan meningkatkan ekonomi di Indonesia. Nah, apakah mungkin untuk memajukan ekonomi sambil menjaga lingkungan hidup? Iya, jadi seperti ini. Menurut saya kedua hal tersebut masih bisa kita upayakan berjalan berdampingan. Kita memajukan ekonomi dan juga menjaga lingkungan kita dengan dalam hal ini menurunkan emisi karbon. Yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah dengan merehabilitasi hutan bakau atau mangrove. Karena selain hutan bakau itu sebagai alat menjaga lingkungan hidup dari misalkan dari air laut dan juga memiliki tempat banyaknya biota laut yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dia juga memiliki stok karbon yang cukup tinggi. Jadi ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah kita di mana melalui Pak Jokowi berkomitmen mengatasi perubahan iklim ini lewat rehabilitasi hutan bakau. Jadi hutan bakau ini 4-5 kali lipat lebih baik daripada hutan tropis dalam hal stok karbon. Jadi itu salah satu solusi atau hal yang harus kita lakukan untuk menangani perubahan iklim akibat emisi gas karbon ini. Seperti itu. Baiklah, karena waktunya sudah mencukupi, sekian dulu podcast pada hari ini. Terima kasih buat saudara Mike dan saudara Cindy. Salam pertanian.